shadows unfold. Hai friend, are you ready to hear me ngebangus? Pada kesempatan kali ini si Ura akan melanjutkan keseruan film The Jackal. Karena dari episode sebelumnya, para subscriber si Ura yang biasa dipanggil para begundal sangat antusias untuk melanjutkan series terbaru yang satu ini. Calm but firm, boys. Assalamualaikum. Tupake Landegay. Landegay. Friend! FY buat kalian yang baru banget nonton, si Ura menyarankan agar kalian nonton episode sebelumnya agar tidak pusing, oke? Dan link episode 1-5 ada di kolom komentar. Atau Bang Ur permudah dengan langsung klik pop-up yang keluar di pojok kanan atas video. Oke lah, tanpa banyak cincong kita langsung ke alur filmnya. Dogan. Film dibuka dengan seseorang di tempat yang sudah ditentukan, yang ternyata orang itu tak lain adalah Zena yang memberikannya tugas kepada The Jackal. Dan Zena meminta kepada The Jackal untuk membunuh seorang pria bernama Waldag Charles. Dan tunggu, jangan pusing dulu karena saya akan menjelaskan secara detail siapa Waldag Charles, yang jika Jackal berhasil membunuh orang itu, maka imbalannya berupa uang sebanyak $20 juta. Yes, I followed your instructions to the letter. Namun di saat sedang mencari posisi menembak dari atas panggung, seorang pria datang menembakkan senjata yang membuat The Jackal meleset tidak mengenai target. Wah, terlihat jika Zena kecewa dengan Jackal yang gagal untuk membunuh Charles, di mana Zena langsung melongo saat melihat wajah asli dari seorang pembunuh bayaran, sehingga Zena mulai blak-blakan mengatakan bahwa selama tugasnya saat membunuh Manfred, Jackal sama sekali tidak dibayar oleh para klien yang telah menyewa jasanya. Dan jika misi kali ini Jackal tidak serius, maka atasan Zena akan mengambil tindakan yang lebih berat. Jelas hal ini membuat tekanan karena selain membutuhkan senjata rakitan, Jackal juga harus membunuh tanpa diketahui oleh orang lain. Yang sesampainya di dermaga, Zena mengatakan jika Jackal membutuhkan pertolongan, hubungi saja aku. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan Jackal melihat sepatu bot yang digunakan oleh seorang perempuan. If you need anything, you can call me. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada Bianca yang akan mengunjungi Larry untuk meminta penjelasan. Karena pada saat kemarin malam, Larry sempat masuk ke dalam rumah Bianca serta menyandra si anak. Dan akibat peluru bersarang di kakinya, Larry menerima perawatan di rumah sakit dengan dijaga oleh beberapa pihak kepolisian. Bianca pun mulai bertanya kepada Larry tentang, "Maaf, kok Anda bisa tahu ya rumah saya?" Dan Larry tidak mau menjawab sehingga mereka terpaksa melakukan ini. Pada akhirnya, Larry mulai mengaku jika seseorang yang telah memberitahunya yaitu Norman, si pria perakit senjata. Yang selain ahli dalam membuat berbagai senapan, Norman juga ahli dalam mengotak-atik sistem komputer. Dan Bianca bertanya di mana sekarang Norman berada. Larry pun menjawab Budapest, Hungaria, namun tidak tahu titik daerahnya di sebelah mana. That's all I know. I swear that is all I know. Dan inilah tempat kediaman Norman, di mana ia tinggal di sebuah gedung tua dengan memiliki beberapa hewan ternak. Yang secara bersamaan, Jackal mengirim pesan kepada Norman untuk memberikan pekerjaan, yaitu membuat sniper rakitan. Namun setelah berbicara di telepon, Norman tidak bisa menyelesaikannya secara tepat waktu karena tangan kanannya saat ini menerima serangan dari pasukan Bianca. Maka untuk itu, Jackal akan bertemu langsung dengan Norman agar sniper yang dibuat sama persis dengan apa yang diinginkannya. It's not about the money. The visitors I mentioned, no one I trust. Kembali kepada Bianca yang menerima laporan jika target selanjutnya dari The Jackal yaitu Charles, atau lebih tepatnya seseorang yang akan meluncurkan proyek River, sehingga Bianca dan Vincent akan pergi ke Budapest, Hungaria. Norman told me. Kembali kepada Jackal yang sudah sampai di Budapest, dan dia langsung menghubungi Norman untuk meminta penjemputan. But Gabriel Dunn came to me and kissed me in my sleep. Quiet, and although you can try.
Sampai di sana kemudian Jekyll melihat banyaknya senjata yang dibuat oleh Norman. Namun senjata yang diinginkan oleh Jekyll berbeda dari senjata pada umumnya, karena senjata tersebut harus memiliki baut sekitar 1 mm serta jarak jangkau sekitar 75 meter. Dan untuk mengetahui seperti apa senjata yang diinginkan, Jekyll memberikan sebuah buku yang terdapat gambar sepatu bot di dalamnya, sehingga terpikirlah bahwa pada saat Jekyll mendarat di sebuah dermaga, dia sempat melihat alat bantu yang digunakan oleh seorang perempuan. Maka dari itu Jekyll ingin senjata yang dibuat oleh Norman sama persis seperti benda tersebut, yang selain bisa dibongkar pasang, Jekyll ingin sniper itu dibuat dari bahan plastik agar sulit terdeteksi. Dan Norman langsung menjawab, mana ada senjata dari plastik, ngaco. Semua senjata yang dibuat di tempat ini 98% terbuat dari besi. Namun jika Jekyll ingin senjata terbuat dari plastik, maka peluru yang dikeluarkan pasti terbatas, yaitu sekitar 8 peluru. Dan Jekyll tidak mempermasalahkan sehingga pembuatan senjata pun dilakukan. Sembari menunggu sniper itu selesai, Norman dan The Jekyll mulai berbicara dan bertanya kepada Norman tentang, "Pak, apakah Anda memiliki seorang istri?" Ya, tentu jika dahulu Norman memiliki seorang istri dan hidup normal seperti seseorang pada umumnya. Namun dari pekerjaan yang sedang dijalani, Norman memutuskan untuk pergi meninggalkan anak dan istrinya, karena bisa saja di suatu saat nanti merekalah yang akan menerima dampak dan terlibat dalam bidang hukum. Sehingga kasih sayangnya terhadap keluarga yaitu meninggalkannya serta tidak mempermasalahkan kenyataan, karena menurutnya jalan terbaik adalah mengikhlaskan tanpa harus mengakui siapa yang salah dan benar. Anjay, kelas AA Norman. Namun dia sempat menerima informasi jika pasukan Bianca akan datang menuju Budapest. It's two. Di pagi harinya, Bianca terbangun dan menerima telepon yang memberikan kabar bahwa persembunyian Norman telah diketahui, yaitu sebuah gedung tua di kecamatan Lorinci. Dan jelas jika kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bianca untuk menempuh perjalanan menuju Budapest, yang setelah mendarat di bandara Budapest, mereka disambut oleh beberapa agen yang akan mengantarnya ke tempat di mana Norman bersembunyi. Sementara di gedung tua, terlihat senjata yang diinginkan oleh The Jekyll sudah selesai dan sesuai yang diharapkan. Namun yang jadi masalah adalah tidak 100% sniper itu dibuat dengan bahan plastik, dan sisanya Norman sengaja memberikan bahan logam agar sistem pemindai tidak mengetahui bahwa sepatu itu merupakan senjata, sehingga Norman mulai memberikan tutorial mengubah sepatu menjadi senjata mematikan. That is if. Turn right. Setelah mengetahui bagaimana mengubah senjata tersebut, Jekyll akan mencobanya di sebuah hutan belantara, yang meskipun tembakannya sempat meleset, Jekyll terus mengubah alat pembidik agar tembakannya tepat ke arah yang sudah ditentukan. Pada saat akan kembali menuju gedung tua, Jekyll sempat berhenti di sebuah lampu merah untuk menghubungi istrinya. Namun secara mengejutkan, pasukan Bianca melintas di hadapan Jekyll dan langsung mengikutinya dari arah belakang. Yang setelah mereka sampai di gerbang menuju gedung tua, Jekyll sengaja mampir menuju kafe yang tidak jauh dari tempat kediaman Norman. Dan selain mengetahui titik di mana tempat Norman bersembunyi, pasukan Bianca sudah menyadap semua sistem perangkat lunak, yang hal itu dibuktikan dengan semua lampu di daerah Lorinci dimatikan, yang membuat The Jekyll menghubungi Norman agar dia pergi dari tempat kediamannya. Dan anjir, lagi bobo dong, aduh. Pasukan Bianca mulai masuk secara perlahan ke arah bangunan. Namun beruntung Norman bangun dan memintanya agar langsung menghapus semua data tentang pembuatan sniper rakitan. Yang setelah semuanya bersih, Norman mengambil pistol di sebuah laci persenjataan dan yap, Norman akhirnya tertangkap oleh pasukan Bianca, dan mereka langsung mengikat Norman pada sebuah kursi serta diberi beberapa pertanyaan tentang, "Pak, apakah The Jekyll pernah ke tempat ini?" Dan Norman berpura-pura sama sekali tidak mengenal siapa itu The Jekyll. Tapi sayang, Bianca malah menemukan barang-barang milik The Jekyll, yang hal itu membuat Norman mau tak mau harus berbicara kepada mereka tentang kemana sekarang The Jekyll pergi. Sehingga dia mulai belak-belakan mengatakan jika The Jekyll sedang bersembunyi di sebuah tempat, tetapi Norman langsung tewas akibat serangan dari The Jekyll, sehingga identitasnya saat ini masih tertutup dengan dia yang diketahui oleh pasukan keamanan. Namun beruntung, Jekyll langsung pergi numpak kuda.
Di saat pelarian itu, Jekyll malah menabrak pohon yang membuatnya terjatuh. Blow yang di saat bersamaan Bianca datang dengan salah satu temannya yang terkena tembakan tepat di bagian rompi anti peluru. Namun di saat situasi hening, Bianca muncul di arah samping The Jekyll yang membuat aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meskipun Bianca menembak senjata ke arah air, Jekyll masih hidup dan mulai berjalan menuju sebuah peternakan, dan dia menyembunyikan snipernya dengan mengubur senjata tersebut ke arah semak-semak. Dan tidak lama kemudian, si penjaga datang dengan memukul Jekyll sampai pria itu pingsan. Di pagi harinya, si peternak datang dengan langsung membebaskan Jekyll dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun pada saat dia akan mengambil tas milik The Jekyll, si peternak malah menemukan sebuah sniper rakitan yang membuat Jekyll lagi-lagi harus ditahan dan membawanya ke rumah milik si peternak. Yang karena si bapak menggunakan bahasa Sunda, jelas Jekyll sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan oleh si bapak, dan dia mulai meminta pertolongan kepada seorang pria bernama Laszlo, yang diketahui jika Laszlo sangat paham menggunakan bahasa Inggris, dan Jekyll meminta kepada Laszlo untuk dibebaskan dengan jaminan uang sebanyak $1.000 sehingga Laszlo dan ayahnya akan pergi ke tempat si peternak itu berdiam diri. Thank you. How long will you be? Yes. Kembali kepada Jekyll yang saat itu akan diberi sebuah roti oleh si bapak peternak. Namun anehnya, Jekyll sama sekali tidak menerima makanan dari si bapak peternak, yang hal itu membuat dia memaksa The Jekyll untuk memakan roti tersebut, tetapi berhasil membunuhnya. Jekyll memutuskan untuk pergi dengan membawa shotgun milik si pamang peternak, hingga Laszlo dan si ayah pun malah keburu datang serta langsung masuk ke rumah milik si bapak peternak, yang hal itu Jekyll manfaatkan untuk melarikan diri. Namun sayang, mereka telah mengetahui bahwa saudaranya sudah tewas, dan mau tak mau Jekyll harus melumpuhkan si ayah dengan cara seperti ini. Di saat Jekyll akan melepaskan tembakan kepada Laszlo, dia malah berubah pikiran dan mulai memanfaatkannya dengan menjadikan Laszlo sebagai supir untuk mengantarkannya menuju suatu tempat. Di sisi lain, terlihat Bianca mulai menyelidiki tentang apa sebenarnya yang telah dibuat oleh The Jekyll, karena semua komputer di tempat ini tidak memiliki barang bukti apapun, yang hal itu membuat mereka mau tak mau harus membawa peretas guna untuk memulihkan data-data yang telah dihapus oleh Norman. Dan di saat itu, Bianca mengambil pakaian The Jekyll agar pencariannya berjalan dengan mulus, yang di saat bersamaan seorang informan mengatakan, "Anjay, udah ada 2 mayat lagi di sana, jancok." We just found 2 bodies on a farm 10 kilometers away. We just found... Tiba di lokasi yang dimaksud, ternyata mayat itu adalah si peternak serta ayah dari Laszlo, dan dari keduanya merupakan mantan tentara, sehingga tidak heran jika mereka berdua memiliki senjata. Namun setelah diselidiki lebih dalam, barang bukti yang ditemukan tidak mengarah kepada The Jekyll, sehingga Bianca menerima panggilan dari atasannya yaitu bernama Ozzy, yang mengatakan bahwa The Jekyll kemungkinan melarikan diri menuju negara Tallinn karena sebentar lagi Charles akan meluncurkan proyek River dalam transparansi keuangan. Maka untuk itu Bianca diperintahkan untuk pergi menuju negara Tallinn. Kembali kepada Jekyll yang terlihat sedang dalam perjalanan dan meminta kepada Laszlo agar memberikan ponselnya guna untuk memberikan kabar kepada Nuria yang sekarang berada di sebuah kantor pengacara, sehingga Nuria mulai blak-blakan ingin bertemu dengan Jekyll mengingat kondisinya saat ini sedang dalam bahaya. Namun untuk melancarkan misinya, Jekyll membutuhkan bantuan Nuria serta memperbolehkannya bertemu di sebuah hotel yang tidak jauh dari Bandara Budapest. Terlebih lagi, Nuria ingin tahu apa alasan The Jekyll membangun sebuah ruangan rahasia yang disembunyikan di balik dinding cermin. Dan setelah telepon ditutup, Jekyll menyuruh Laszlo berhenti di sebuah kolong jembatan dengan menyuruhnya supaya untuk tutup mata. Sehingga pesan terakhir dari The Jekyll, "Ingat, jika ada pihak keamanan yang menanyakan tentang identitas saya, maka jawab saja tidak tahu atau keluargamu akan remuk dengan beberapa peluru." Sementara waktu kita lupakan mereka dan berpindah ke Pulau Valmarin, tempat di mana Charles tinggal. Dan setelah selesai melakukan berenang, dia berbicara dengan para dewan rakyat yang tidak setuju jika proyek River diluncurkan karena harga saham mereka malah turun sebanyak 17%. Namun Charles tetap akan meluncurkan River dikarenakan beliau memiliki 50% saham yang bisa dikembalikan kepada para dewan. Dan rapat itu pun ditutup dengan Charles yang mulai menyampaikan pesan kepada orang terpercaya
prianya bernama Teddy yang jika suatu hal terjadi kepada Charles, maka proyek River akan diserahkan kepada Teddy. Dan tebak apa yang ada di dalam rumah ini? Ya, ternyata mereka membuat sebuah kaca anti peluru yang bisa menghentikan 5 proyektil sekaligus. Hah? Kenapa harus ada kaca segala, Bang Ur? Oh, jelas karena pada saat acara berlangsung, perusahaan-perusahaan saham di seluruh dunia akan panas melihat proyek River diluncurkan. Dan apakah kalian masih ingat apa itu River? Sebuah keuangan yang tidak disembunyikan alias mengalir demi kebaikan publik, sehingga mereka yang takut kebusukannya terbongkar akan melakukan segala cara untuk membunuh Charles. Of the super rich have diverted the flow because it will tell you exact this global change. Di sisi lain terlihat Nuria yang sudah sampai di Budapest dan dia langsung menemui Jekyll di sebuah hotel dengan membawa semua alat penyamaran yang dibutuhkan oleh The Jekyll, sehingga Nuria mulai geleng-geleng melihat suaminya sendiri yang mulai mengubah wajahnya menjadi seorang pria tua, yang hal itu dilakukan agar penerbangannya menuju Tallinn tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan sniper yang diubah menjadi alat bantu berjalan sudah dipasang dan orang-orang hanya tahu The Jekyll adalah seorang kakek-kakek biasa, sehingga Nuria pamit untuk pulang menuju halaman rumah. Dan tidak disangka jika Bianca serta temannya Vincent juga berada di bandara tersebut, maka dapat dipastikan jika penerbangan mereka akan berada di pesawat yang sama. Thank you so much. Sorry to be such a bother. Sesampainya di Tallinn, Jekyll menginap di salah satu hotel dan langsung melepas semua alat penyamaran. Namun secara bersamaan, 2 orang polisi datang serta menanyakan tentang, maaf, apakah barang-barang Anda aman dan tidak ada satupun yang hilang? Ya, ternyata sebelum Jekyll datang ke tempat ini, telah terjadi perampokan yang membuat pihak keamanan datang ke dalam hotel tersebut. Akan tetapi salah satu polisi malah curiga sehingga mereka meminta nomor ponsel The Jekyll apabila suatu saat nanti mereka perlu menghubunginya kembali. Good night. Setelah kedua polisi itu pergi, Jekyll tidak membuang-buang waktu dan segera bertemu dengan Rasmus, yaitu pria yang sempat menolongnya pada saat handphonenya terjatuh, sehingga mereka mulai sedikit berbincang tentang latar belakang mereka masing-masing. Dan yang menarik adalah Jekyll berkata bahwa saat ini dirinya sama sekali tidak mempunyai seorang istri alias hidup sebatang kara, yang setelah pulang dari tempat nongkrong, Rasmus membawa Jekyll menuju tempat kediamannya dengan disambut hangat oleh 2 botol ciu, yang di saat bersamaan Rasmus memperlihatkan sikap yang aneh kepada The Jekyll. Dan ya, ternyata Rasmus memiliki sifat menyimpang alias gue, dan jelas jika apa yang dilakukan oleh The Jekyll memiliki tujuan, yaitu agar mendapatkan akses menuju tempat di mana Rasmus bekerja, karena tempat tersebut akan dijadikan tempat berpidato, yaitu peluncuran proyek River. Dan benar saja bahwa rencana yang dilakukan oleh The Jekyll mulai tersusun dengan dia yang memiliki akses untuk masuk ke ruangan atap atau ruangan pengendali lah yang di atas. Jadi semua orang yang ada di bawah akan terlihat oleh The Jekyll gitu. Di keesokan harinya, Zena bertemu dengan The Jekyll di sebuah tempat untuk membahas misi pembunuhan Charles. Yang sebelum Jekyll melakukan misi, dia meminta kepada Zena untuk membereskan 2 agen, yaitu Bianca dan Vincent, yang saat ini menjadi penghalang bagi semua rencananya. Sehingga Zena setuju untuk mengirim beberapa anak buahnya untuk menghentikan Bianca dan juga Vincent. I was hoping that would be clear. To be paid promptly. Di sisi lain, Bianca menerima laporan bahwa Jekyll telah diketahui oleh seorang polisi yang berdiam diri di sebuah hotel tidak jauh dari bandara Budapest. Namun di saat akan keluar, muncul anak buah Zena menyerang mereka berdua. Berhasil menyingkirkan anak buah Zena, Bianca dan Vincent mulai bergerak menuju hotel yang menjadi titik The Jekyll bersembunyi. Bisa dilihat jika pasukan keamanan sudah berdatangan dan mulai membobol pintu masuk. Namun, The Jekyll sudah tidak ada di dalam hotel serta hanya menerima laporan dari seorang perempuan dengan mengatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan The Jekyll malam tadi, yang mungkin saja keberadaannya tidak jauh dari sekitaran hotel. Sementara The Jekyll sendiri terlihat sedang melakukan kemas-kemas dan akan meninggalkan tempat kediaman Rasmus. Dan tebak Jekyll akan pergi kemana? Ya, Jekyll menghadiri acara peluncuran proyek River di sebuah ruangan tempat Rasmus bekerja. Cukup mudah Jekyll melewati proses pemeriksaan. Namun sebelum acara dimulai, Jekyll sempat membeli makanan sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu, dia pergi menuju tempat yang merupakan atap ruangan dari acara peluncuran proyek River untuk mengawasi semua orang, termasuk membidik Charles pada saat acara peluncuran berlangsung.
Di saat itulah kemudian Jekyll merakit sniper dengan berhati-hati tanpa melakukan kesalahan. Dan makanan yang dibeli dengan jumlah banyak itu merupakan stok persediaan dikarenakan selama 2 hari 2 malam Jekyll akan berdiam diri tanpa bisa aktivitas seperti manusia pada umumnya. Hanya bisa melakukan beberapa gerakan seperti push up agar tubuh tidak merasakan kram pada saat melakukan penembakan. Cukup berat bagi saya untuk menyelesaikan ini. Namun meskipun mengintai di dalam lubang speed tank, Jekyll tetap akan melakukannya. Sebelum acara dimulai, Bianca datang untuk memperkuat sistem keamanan di tempat Charles akan berpidato. Dan setelah masuk ke dalam, semua pasukan mulai melacak setiap celah yang kemungkinan musuh melancarkan tembakan. Begitupun dengan pakaian The Jekyll yang sempat dibawa oleh Bianca serta langsung diberikan agar anjing pelacak mengetahui di mana tempat The Jekyll bersembunyi. Yang selain meja penonton, Bianca memeriksa ruangan atap dan tidak mengetahui jika The Jekyll ada di bawah kakinya sendiri. Sementara itu terlihat Charles sedang dalam perjalanan, namun tidak disangka bahwa mereka berdua merupakan pasangan Guy. Saya kira Rasmus saja yang mengikuti kaum Nabi Lut, ternyata Charles pun sama. Wow. Setelah sampai di sana mereka mulai bersiap-siap dan para pengunjung mulai berdatangan ke tempat peluncuran, sehingga acara itu pun dimeriahkan oleh seorang perempuan yang mulai mengagul-agulkan, menglebih-lebihkan tentang proyek River. Orang marketing mah emang suka gitu ya. Namun di saat yang bersamaan Jekyll mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menghabisi satu persatu penjaga di tempat tersebut. Dan akhirnya proyek River secara umum sah berdiri dengan Charles yang muncul disambut meriah oleh para penonton. Dan dia mengatakan kepada semua orang bahwa yang berkuasa akan terus semakin berkuasa dan yang kaya akan semakin kaya. Begitu pula dengan yang korup akan terus melakukan korupsi. Tapi dengan adanya River, semua barang, uang dan kekayaan akan terbuka di hadapan semua rakyat. Namun seorang pria datang menembakkan senjata yang membuat The Jekyll meleset tidak mengenai target. Wah, situasi menjadi kacau dan orang-orang berlarian meninggalkan gedung. Sementara Jekyll langsung pergi dari lokasi kejadian. Namun secara bersamaan Rasmus datang dengan berkata, "Sayang, akibat penyerangan itu media mengabarkan bahwa ada sekitar 2 orang yang mencoba membunuh Charles. Namun Teddy yang merupakan pasangannya pun memberitahu bahwa sekarang Charles baik-baik saja dan River tetap akan mengalir seperti yang diinginkan. Sementara itu terlihat jika para petinggi mulai kecewa dengan Jekyll yang gagal untuk membunuh Charles, sehingga tidak akan lama lagi seluk-beluk mereka akan terbongkar di hadapan masyarakat. Kembali kepada Bianca yang terus melakukan penyelidikan, di mana mereka menemukan sebuah urin dan juga sniper rakitan yang ditinggalkan oleh The Jekyll. Dan si pelaku yang mencoba membunuh Charles ternyata adalah orang satu tim yang berkhianat dan mencoba untuk membunuh Charles. Dan entah siapa yang memerintahkan orang tersebut, tapi yang jelas Bianca dan semua timnya mulai berkumpul membahas barang bukti yang ditemukan di gedung. Namun sampai saat ini mereka masih tidak mengetahui tentang identitas The Jekyll. Wow! Setelah pembahasan selesai, salah satu teman Bianca yaitu Felix memberikan kabar baru, yaitu tentang seorang pria bernama Alexander Dugan. Siapa Alexander Dugan? Kemudian film berpindah di masa lalu, tepatnya pada tahun 2013 di sebuah pedesaan bernama Helmand di Afghanistan, dengan memperlihatkan kepada 2 orang tentara militer yang tak lain adalah The Jekyll. Yang ternyata panggilan The Jekyll saat menjadi tentara militer yaitu Alexander Dugan yang diduga telah tewas akibat terkena sebuah ranjau peledak. Dan di saat itu Jekyll sedang menjalankan misi untuk membunuh target yang harga kepalanya sangat mahal. 1,400. Setelah misi selesai, Jekyll dan pasukan militer kembali menuju pangkalan serta beraktivitas untuk menunggu tugas yang selanjutnya. Namun dikarenakan Jekyll telah berhasil membunuh seseorang yang berkuasa di daerah Afghanistan, semua pasukan di tempat tersebut akan melakukan liburan ke sebuah negara yaitu bernama Siprus. Yang sesampainya di sana, Jekyll bersama salah satu temannya yaitu Gary dihampiri oleh seorang pria asing yang menawarkannya untuk membunuh seorang saingan bisnis di daerah Siprus dengan imbalan berupa uang 20.000 pound atau sekitar 500 juta lah. Dan Jekyll langsung menerima tawaran itu serta menjalankan misi tanpa dicurigai sedikit pun.
Di hari selanjutnya, pasukan militer menerima misi baru yaitu menangkap seorang komandan lapangan Taliban bernama Najib Khan, dan si atasan meminta kepada mereka agar menangkap orang itu secara hidup-hidup. Dan ingat, tidak ada lontaran senjata mesin dikarenakan Najib sedang bersama para penduduk dengan merayakan sebuah pernikahan, sehingga dua kendaraan pun berangkat menuju titik yang merupakan tempat komandan Taliban berada. Dan sebelum sampai, Jekyll bersama Gary turun dari mobil guna untuk memantau pasukan dari jarak kejauhan. Sementara sisanya mereka bergerak ke arah tujuan dengan disambut oleh beberapa penjaga yang bukannya patuh terhadap perintah dari sang atasan, mereka malah membantai orang-orang di tempat tersebut. Friend of British! I'm gonna tell you again. Dan bisa dilihat jika para penduduk yang sama sekali tidak berdosa malah harus terbunuh oleh pasukan militer. Namun yang paling sadis adalah salah satu prajurit malah memberikan laporan palsu kepada pihak markas dengan merekayasa kejadian seakan-akan telah diserang oleh kelompok Taliban. Bangsat emang, sehingga markas pusat akan mengirim rudal kepada orang-orang yang masih dalam keadaan sekarat, di mana Jekyll yang melihat hal itu pun jelas tidak bisa menahan rasa sedihnya yang dibuat oleh teman-temannya sendiri. Stop. Di dalam perjalanan pulang, Jekyll meminta kepada pasukannya untuk berhenti sejenak dikarenakan ada sesuatu yang mencurigakan. Sampai pada akhirnya, Jekyll yang sudah tidak tahan dengan perbuatan teman-temannya pun memutuskan untuk membunuh mereka semua sehingga kembali di masa kini, tepatnya di sebuah penjara dengan diperlihatkan kepada Bianca yang sedang mengunjungi Larry, di mana Bianca sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Emma dan juga Allison. Namun Larry tetap menyangka bahwa Bianca adalah seorang pembunuh yang dilindungi oleh pihak keamanan, dan setelah mendengar perkataan itu, Bianca meminta maaf kepada Larry. Larry tidak menyimpan dendam kepada Bianca atas semua yang telah terjadi. Namun secara bersamaan, Larry mengeluarkan sebuah sikat gigi yang sudah diruncing dan dia memutuskan untuk bunuh diri di hadapan Bianca. Singkat cerita, kemudian film berpindah di Pulau Palmarin tempat Charles berdiam diri, di mana terlihat jika pulau itu mulai diperketat dengan sistem keamanan yang sangat kuat, dan Jekyll mulai mengintai dari jarak kejauhan serta dihampiri oleh Zena yang peporongos tentang gagalnya misi pembunuhan Charles. Namun The Jekyll berjanji akan membereskan misi ini dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain terlihat Bianca yang masih menyelidiki tentang kematian Alexander Dugan, dan dari sebuah foto yang terpampang hanya ada satu orang yang selamat, yaitu sang kapten bernama Mike Belwin, dan dia berniat akan menemuinya di sebuah tempat medis karena camp pelatihannya di Afghanistan itu diserang oleh kelompok Taliban, dan si kapten sempat terkena sebuah tembakan. Yang bukannya turut berduka cita, Bianca malah memaksa sang kapten untuk berbicara tentang Alexander Dugan. Namun sayang, si kapten malah tutup mulut karena perlakuan Bianca seperti makhluk kuno. Sementara itu, Jekyll mulai memikirkan cara agar tugasnya bisa selesai, dan harus senjata apa lagi yang harus dibuat untuk membunuh Charles, sehingga dengan IQ di atas orang-orang pada umumnya, Jekyll memiliki ide, yaitu membuat senjata dari sebuah alat penyetabil kamera. Sebelum merakit senjata, Jekyll akan pulang ke tempat kediamannya, yaitu di Spanyol. Yang setelah tiba di sana, Jekyll masuk tanpa menyadari jika Nuria ada di luar, dan dia naik ke lantai atas serta terus memanggil nama istrinya. Namun setelah masuk ke kamar, Jekyll malah menemukan si anak yang masih terbangun tanpa ditemani oleh Nuria, di mana Nuria sendiri terlihat sedang ada di luar dengan melihat Jekyll di sebuah kamera pengawas. Sampai akhirnya Jekyll mulai mengatakan semua kerinduannya terhadap si anak. Begitupun dengan Nuria yang tidak bisa menahan tangisan atas semua yang telah dilakukan oleh The Jekyll.
Setelah si anak tertidur, Jekyll kembali ke bawah dan sudah ditunggu oleh Nuria. Namun istrinya sama sekali tidak kenal dengan sikap The Jekyll yang jauh berbeda seperti sebelumnya. Sehingga Nuria meminta kepada Jekyll untuk mengaku apa sebenarnya yang telah diperbuat. Namun tidak disangka bahwa Jekyll mulai jujur di hadapan Nuria bahwa saat ini dia membunuh demi mendapatkan uang. I kill people for money. Di keesokan paginya, Jekyll meminta maaf dan berjanji tidak akan lama lagi dia akan berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun yang jadi masalah, ada satu misi yang belum diselesaikan oleh Jekyll. Dan untuk itu, dia meminta izin untuk membereskan semuanya agar bisa kembali hidup tenang bersama keluarga. Namun Nuria langsung pergi dari hadapan The Jekyll. Tidak lama kemudian, Alvaro yang merupakan kakak Nuria datang dengan bertanya tentang keberadaan Jekyll. Yang ternyata Alvaro ingin mengajak Jekyll bertemu dengan salah satu gangster yang berkuasa di daerah Spanyol. Entah tujuannya apa, tapi yang jelas Alvaro mengatakan kepada Nuria jika ini semua urusan bisnis dikarenakan Jekyll yang memiliki uang cukup banyak. Tepat setelah itu, Nuria langsung berbicara kepada Jekyll bahwa Alvaro telah melaporkan The Jekyll kepada para gangster tentang pekerjaannya yang menjadi seorang pembunuh bayaran, dan Nuria mulai menangis karena takut jika anaknya menjadi korban. Tidak lama setelah itu, Jekyll menemui Alvaro yang mengajaknya untuk makan bersama di salah satu pantai. Namun Jekyll bertanya ada apa tiba-tiba saja kau baik, Alvaro? Dan Alvaro menjawab, "Shoot, jangan banyak nanya, ikuti saja apa perintah dari saya, ngerti?" Sebelum berangkat ke pantai, Jekyll bersiap-siap membawa sebuah koper dan beberapa persenjataan. Namun bukannya pergi untuk makan bersama Alvaro, Jekyll berniat akan menyewa perahu milik salah satu temannya. Thanks, Guillermo. Good luck. Bye. Singkat cerita, terlihat Alvaro yang sudah sampai di tempat makan bersama salah satu gangster penguasa planet Jupiter, di mana si Mamang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan The Jekyll. Yang entah apakah si Mamang gangster ini disuruh oleh Bianca untuk mengamankan Jekyll atau sekedar membicarakan peluang bisnis, yaitu ternak kadal, sehingga si Mamang yang sudah menunggu di tempat itu selama berjam-jam muak karena The Jekyll malah tidak datang untuk bertemu dengan mereka berdua. Namun sebuah peluru malah bersarang di kepala si Mamang gangster. Di keesokan harinya, kabar kematian si Mamang gangster meluas hingga sampai kepada Bianca, yang setelah diselidiki lebih dalam, ternyata arah tembakan itu berasal dari sebuah perahu yang tak lain adalah The Jekyll yang sempat menyewa perahu milik salah satu temannya. Kembali kepada The Jekyll yang sedang berkemas menaikkan barang-barang ke arah perahu. Namun sayang, si supir malah ikut sehingga The Jekyll mau tak mau harus berlayar dengannya. Dan dia meminta kepada si bapak untuk berhenti dikarenakan Jekyll melihat sesuatu di arah depan. Yang ternyata di depan The Jekyll dengan jarak 6.000 meter itu merupakan tempat kediaman Charles yang pada kala itu sedang santuy di sebuah kamar bersama dengan Teddy. Bobo bareng Jalu anjay, dimana aktivitas atau keseharian Charles saat pagi hari yaitu berenang di depan rumahnya. Dan tidak disangka bahwa sangat ketat keamanan yang diberikan. Dan setelah Charles keluar, kita akan diperlihatkan bagaimana dinginnya The Jekyll yang menikam leher si bapak supir. Kemudian dilanjut dengan memasang sniper rakitan yang sebelumnya telah dibuat. Dan semua peralatan yang digunakan memakai sebuah kamera gimbal atau lebih tepatnya alat penahan guncangan agar tembakan The Jekyll tidak meleset. Namun yang jadi masalah adalah salah satu speedboat mendekat ke arah The Jekyll sehingga dia dengan cepat melumpuhkan orang tersebut. Dan kini targetnya hanya fokus kepada Charles yang sedang berenang. Namun sayang, pasukannya malah mengetahui jika ada seorang sniper yang sedang mengincar Charles, sehingga tembakan yang pertama malah meleset dan hanya mengenai salah satu penjaga. Dan untuk tembakan yang kedua, Jekyll berhasil menembak Charles tepat ke arah babatok kepalanya. Dan akhirnya selama berbulan-bulan merencanakan pembunuhan, Jekyll berhasil membunuh Charles dengan semua anak buahnya yang mengejar kemana The Jekyll akan melarikan diri. Yang setelah perjalanan dilanjut menggunakan mobil, anak buah Charles tidak tanggung mengejar Jekyll menggunakan sebuah helikopter kayak di GTA Bintang 5 anjuy. Yang di saat masuk menuju sebuah gang, ada beberapa polisi dengan menghentikan setiap mobil yang melintas. Dan si polisi meminta kepada Jekyll untuk turun selama sesaat karena mereka
mereka akan mengecek isi di dalam mobil The Jekyll, tetapi dalam kejar-kejaran itu, Jekyll berhasil kabur dengan melanjutkan perjalanan. Namun sayang, ada seekor bocil yang akan mengambil bola dan akibat kecelakaan itu membuat mobilnya harus terbalik serta dihampiri oleh seorang pria yang menolongnya. Tapi dengan cepat, Jekyll mengarahkan senjata kepada pria itu dan lanjut pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Teddy yang melaporkan tentang kematian Charles dan membatalkan rencana peluncuran proyek River. Berita itu pun disaksikan oleh para petinggi yang tentu saja mereka senang karena merasa bebas bisa melakukan korupsi tanpa batasan. Need to be considered. Di kantor MI6 terlihat Bianca mulai menemui Isabel dengan berkata bahwa salah satu gangster paling berbahaya di Spanyol dikabarkan meninggal akibat peluru yang bersarang di kepalanya, dan hal itu bersamaan dengan tewasnya Charles oleh seorang pria yang berlayar menggunakan perahu, sehingga Bianca mulai menyimpulkan bahwa itu semua pasti ulah The Jekyll dikarenakan misi yang sebelumnya sempat gagal. Namun Isabel tidak peduli dan meminta kepada Bianca agar menghentikan pencarian The Jekyll, dan dirasa atasannya tidak dapat membantu, Bianca memutuskan untuk resign dari pasukan MI6 yang setelah keluar dari ruangan, Bianca bertemu dengan salah satu menteri yang tak lain adalah bawahan Timothy, si manusia serakah, dan dia langsung masuk menuju ruangan Isabel dengan berkata tentang selamat atas kemenangan kita, dan ya, terungkaplah bahwa Isabel ternyata telah bekerja sama dengan Timothy dalam perencanaan pembunuhan Charles. Maka dapat dipastikan jika pengkhianat dari pasukan keamanan yaitu atasannya sendiri dan berkuasa di kantor MI6. Singkat cerita, akhirnya Bianca pulang ke rumah dengan kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun secara bersamaan, ada seseorang yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Isabel. Dan maksud kedatangannya saat ini, Isabel meminta kepada Bianca untuk kembali melanjutkan pencarian The Jekyll. Dan kenapa tiba-tiba Isabel malah berubah pikiran seperti ini? Yang ternyata Isabel sengaja menyuruh Bianca bertugas kembali, yaitu untuk menumbalkannya sebagai umpan. Atau lebih jelasnya, ketika The Jekyll sudah tertangkap, otomatis Jekyll akan langsung dibunuh oleh Isabel. Dan untuk menutupi kebusukannya, Isabel akan menuduh Bianca yang telah melakukan semua itu. Paham ya, Sengku? Dan Bianca yang berambisi untuk menangkap The Jekyll akhirnya menerima tawaran tersebut. Kembali kepada The Jekyll yang mulai berhenti di salah satu tempat yang karena sebelumnya mengalami kecelakaan, Jekyll mengobati lukanya serta menghilangkan semua barang bukti. Selesai dengan itu, Jekyll menghampiri pasangan suami istri yang kita panggil saja si kakek dan si nenek ya. Namun Jekyll beralibi bahwa saat ini dia memiliki penyakit yaitu tekanan darah tinggi, serta meminta kepada mereka agar mengantarkannya menuju rumah sakit terdekat. Well, I was just wondering if there was any chance. My husband, Trevor. Di dalam perjalanan, Jekyll mulai merubah rute yang tadinya ke rumah sakit kini menjadi ke arah bandara dengan jarak 79 km. Dan jika si kakek nurut terhadap semua perintah Jekyll, maka nyawa mereka berdua akan baik-baik saja. Sampailah di salah satu perbatasan, dengan semua kendaraan akan dicek terlebih dahulu sebelum masuk menuju daerah lain. Dan jelas jika mobil mereka diperiksa, maka otomatis pihak kepolisian akan mengetahui identitas The Jekyll. Maka untuk itu, Jekyll memerintahkan si kakek mengambil jalan hutan agar aman dari pihak kepolisian. Dirasa malam semakin larut, mereka berhenti sejenak dan akan istirahat melakukan perjalanan di keesokan paginya. Namun si kakek meminta izin kepada Jekyll untuk membakar sebatang rokok di luar mobil. Yang di saat si kakek menyalakan rokok, kemudian dia bertanya apakah keluarga Jekyll sama dari golongan orang-orang jahat. Jekyll pun menjawab, "Tidak, keluarga saya baik seperti kalian berdua. Yang jika keluargamu baik, dari mana asalmu asal kau datang, nak?" Well-meaning people. Where did you come from?
Setelah mereka masuk ke dalam, si nenek tiba-tiba saja menusukkan pisau ke arah The Jekyll. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan si kakek menyerang Jekyll yang membuat terjadinya perkelahian di antara mereka berdua. Sampai akhirnya kedua pasangan itu pun harus tewas di tangan The Jekyll. Jujur anjir, kenapa sih nggak diem aja gitu? Padahal Jekyll nggak bakal bertindak gitu kalau mereka nurut mah. Dan ingat nggak kalian si Laszlo pas disuruh nyetir, Jekyll nggak ngapa-ngapain kan? Dahlah yang sudah, biarkan saja berlalu. Dan dia langsung menghubungi Nuria yang memberitahu bahwa misinya sudah selesai serta tidak akan lama lagi akan segera pulang. Jekyll meminta kepada Nuria untuk berkemas-kemas meninggalkan rumah dikarenakan mereka akan menjalani hidup baru tanpa melakukan pembunuhan. I love you. Di pagi harinya, Nuria menjemput sang kakak yang tak lain adalah Alvaro. Dan Nuria sangat marah dikarenakan ulah dari Alvaro bisa saja membahayakan nyawa keluarga Nuria. Tidak lama setelah itu, Bianca dan Vincent datang ke kantor polisi tempat sebelumnya Alvaro ditahan. Dan kenapa mereka bisa datang ke tempat ini? Jelas untuk menyelidiki salah satu gangster yang tewas di beberapa hari yang lalu. Sehingga salah satu petugas perempuan memberitahu jika seseorang yang terlibat yaitu bernama Alvaro dan memiliki kakak perempuan bernama Nuria. Namun setelah Bianca menanyakan siapa suami dari Nuria, identitas The Jekyll terbongkar dan mereka mengetahui di mana tempat kediaman The Jekyll. Di sisi lain, Jekyll telah sampai di salah satu bandara dan sebelum melakukan penerbangan, dia menanyakan uang bayaran kepada Zena sehingga Zena menghubungi salah satu petinggi dan meminta kepada mereka agar segera membayar jasa The Jekyll. Namun mereka malah menunda pembayaran yang otomatis Zena akan menemui The Jekyll untuk memberitahu tentang semua ini. Kembali kepada Bianca dan Vincent yang sudah sampai di rumah milik The Jekyll. Selagi menunggu kedatangannya, Vincent bertanya apakah ketika The Jekyll tiba, mereka akan langsung menembak orang itu, Nona Manis. Oh tidak, kita harus mengamankannya terlebih dahulu dikarenakan Bianca yakin jika ada pihak-pihak lain yang telah membayar jasa The Jekyll. Di dalam rumah, Nuria terus menunggu kedatangan Jekyll dan membawa uang sebanyak-banyaknya. Kemudian dia lanjut dengan berkemas-kemas agar secepat mungkin mereka pergi dari Spanyol. Namun sampai malam hari, Jekyll tidak kunjung pulang yang membuat Nuria memesan sebuah taksi serta pergi dari rumah tersebut yang entah akan kemana Nuria pergi. Tapi yang jelas Jekyll sudah tiba di depan rumah dengan langsung masuk guna untuk mengajak istrinya pergi. Yang secara pas-pasan, Bianca mengikuti The Jekyll dari arah belakang dan masuk ke rumah itu secara perlahan-lahan. Sementara Jekyll mulai mencari Nuria dan memanggilnya berulang-ulang kali. Yang dirasa Nuria sudah tidak ada di rumah, Jekyll masuk menuju ruangan rahasia dengan membawa senjata serta uang yang dibutuhkan. Namun kejadian itu pula bersamaan dengan Alvaro yang masuk ke dalam rumah dengan keadaan sudah mabok serta membawa senjata api. Dan ketika lampu dinyalakan, Alvaro langsung tewas ditembak oleh Bianca. Jelas suara tembakan itu pun terdengar oleh The Jekyll yang berada di ruangan rahasia. Di saat itulah Bianca membagi tugas dengan dirinya yang akan naik ke lantai atas sementara Vincent mencari di lantai bawah. Namun tanpa Bianca sadari, The Jekyll ada di hadapannya yang terhalang oleh sebuah cermin. Untuk memancing pria itu keluar, Bianca menyalakan alarm darurat dan berhasil mengalihkan perhatian The Jekyll. Tapi sayang Vincent harus tewas. Dan akhirnya Bianca berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran paling mematikan. The Jekyll bertanya, kenapa kau melakukan ini semua Nyonya Gendut? Karena Bianca ingin menang meskipun kemampuannya tak sebanding dengan The Jekyll. Di pagi harinya setelah membersihkan Bianca dan juga Vincent, Jekyll akan bertemu dengan seseorang di tempat yang sudah ditentukan. Yang ternyata orang itu tak lain adalah Zena yang memberikannya tugas kepada The Jekyll. Dimana Zena mulai belak-belakan jika selama ini dirinya hanya diutus oleh Timothy agar Jekyll membunuh Charles. Yang sebelum menghabisi Timothy, Jekyll akan mencari istrinya yang menghilang entah kemana. Dan film The Day of the Jekyll pun selesai.